Bapak, bagaimana menurut Bapak peresmian apartemen transit yang dilakukan di Ranca Ekek ini? Ya, kita bersyukur pada hari ini kita meresmikan apartemen transit. Di sini ada 6 twin block, kemudian di Ujung Berung 3 twin block ya. Kemudian di Batu Jajar 1 twin block, kemudian di Selakan Jeruk 2 twin block ya. Alhamdulillah. Hampir 1000 kamar hunian, rumah hunian. Dan tentu ini diperuntukkan, didedikasikan untuk para buruh, para pekerja. Kita namakan apartemen transit karena ini adalah memang transit. Jadi hanya 3 tahun di sini. Kita bimbing mereka untuk bekerja dengan baik. Kemudian selama 3 tahun tersebut mereka dibimbing untuk nabung, untuk membangun konsep dirinya, ya. Kemudian kita bimbing sampai mereka 3 tahun tersebut. Kalau sendirian sebagai suami, sebagai lajang ya menabung sendirian. Kalau kemudian yang bekerja suami istri lebih bagus lagi, dua-duanya menabung. Kemudian anak-anaknya pun dibiasakan menabung sehingga pada tahun ketiga sudah ada sejumlah juta tabungan. Jadi 10 juta bisa 15 juta selama 3 tahun. Sehingga dengan tabungan tersebut kita bisa bekerja sama dengan para penyedia perumahan, APRC atau asosiasi perumahan lainnya. Kemudian bekerja sama dengan Bank BTN untuk memiliki rumah pribadi. Ya. Saya kira angka bahagianya kalau di apartemen transit ini mereka bisa merumuskan langkah besar ke depan untuk memiliki rumah pribadi. Karena dengan rumah pribadi mereka akan lebih bahagia dalam kehidupan ini. Nah Pak, kan untuk sementara adalah ada 4 apartemen, yaitu di Ranca Ekek, Batu Jajar, Ujung Berung, dan Majalaya. Nah, untuk kedepannya ya Pak ya, apakah apartemen transit ini akan diperluas sampai dengan seluruh Jawa Barat itu memiliki hak yang sama? Akan kita perluas ke Bekasi, ke Bogor, ke Sukabumi, ke Karawang, ke Cianjur, ke Cirebon, ke tempat-tempat yang lain. Sebab yang memiliki Subang, ya maaf tadi disebut Subang, KB pokoknya. Yang jelas semua mereka punya hak untuk itu dan kita dorong mereka. Mungkin kalau tanpa didorong agak sulit rasanya memiliki perumahan, memiliki rumah nantinya. Tapi kalau kemudian menggunakan apartemen transit dulu, ini menjadi sebuah batu loncatan kepada para pekerja untuk menabung. Semua di apartemen transit mereka tinggal dengan sangat murah kan. Kalau berempat tinggal ya 300.000 per bulan, berarti 75.000 setiap bulannya. Saya kira sangat murah ya, karena ini tentu dikelola oleh pemerintah. Ya, sementara oleh UPTD di bawah Dinas Pemukiman dan Perumahan, mungkin ke depan bisa yang mengelola adalah BUMD mungkin. Mengelola BUMD. Yang jelas pengelolaan apartemen seperti ini tidak dimaksudkan untuk sebuah keuntungan, bahkan mungkin rugi pakai subsidi dari APBD nantinya, tetapi ini kita buat di berbagai tempat untuk meringankan para pekerja dalam bekerja dan untuk membantu para pekerja sekali lagi menabung untuk memiliki rumah setelah mereka transit selama 3 tahun di sini. Dan kemudian kita juga mendorong para pengusaha, kan sekarang baru pemerintah, baru Pemprov. Kita dorong nanti pemerintah daerah pun, kabupaten kota memiliki lahan. Karena untuk bangunannya disediakan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian PUPR. Ya kan? Nah kemudian sekarang ini contohnya baru pemerintah provinsi. Nanti kita minta kabupaten kota pun menyediakan lahan yang sama, tidak harus provinsi, dengan tentu pola yang sama, apartemen transit. Nanti akan membangun di atas lahan yang dimiliki oleh Pemprov atau lahan yang dimiliki kabupaten dan kota, yang membangunnya adalah ke pemerintah pusat, CQ atau via Kementerian PUPR. Juga kita meminta kepada para pengusaha. Pengusaha pun sangat bagus kalau menyediakan lahannya. Nanti yang bangun adalah pemerintah, ya kan? Jadi kalau nanti berbagai lini bergerak, provinsi menyediakan lahannya, kabupaten kota menyediakan lahannya, kemudian teman-teman swasta, teman-teman industri juga pelaku industri menyediakan lahan juga. Bayangkan bisa banyak banget kan perumahan seperti ini. Khusus untuk karyawan kalau khusus karyawan semuanya. Ya, khusus karyawan semuanya apa? Oke, pengusaha kita baru himbau belum ada. Pengusaha kita baru himbau belum ada. Maka ke depan kita ingin para pengusaha pun dengan CSR-nya, dengan lahan yang mereka sediakan, menyediakan lahan nanti di atas sana tersebut dibangun atas biaya pemerintah untuk para buruh sebagai apartemen transit. Ya, kita sebut apartemen transit tidak pakai rusunawa ya, sebab di sini mereka rusunawa sebetulnya rumah susun sewa gitu kan, tapi mereka transit. Tentu kalau rumah susun seringkali gambarannya kumuh gitu ya, gambarnya kurang bagus. Kita
desain sedemikian rupa, nyaman suasananya, ada lapangannya model begini, ada lapangan futsalnya, ada tamannya bagus, kemudian ya situasi bangunannya pun nyaman ya, tidak dalam dalam kalimat Rusunawa yang seringkali waduh rumah susun tingkat kampungan kumuh, enggak gitu kan. Kita justru betul-betul ketika menyebut apartemen transit pada Rusunawa, tapi memang gayanya gaya apartemen, keren, rapi ya kan. Kendalanya Pak? Apa? Kendala yang dihadapi? Ini hadapi lahan biasanya ya, lahan, karena tentu lahan ini harus dekat dengan industri. Kalau lahannya jauh dari industri kan juga tidak tahu tepat. Lahannya pasti agak mahal karena dekat dengan daerah industri. Supaya nanti si teman-teman buruh, teman-teman pekerja yang tinggal di apartemen transit ini ketika masuk ke tempat pekerjaan tidak pakai transportasi. Kalau mau pakai transportasi hanya sekali saja. Gitu. Bayangkan kalau sama 3 kali naik mobil kan gede lagi biayanya kan. Mengurangi kemacetan. Ya, mengurangi kemacetan karena mereka jalan kaki atau kalaupun naik mobil sekali aja cukup gitu. Oke gitu. Sangat banyak. Kalau butuh sangat banyak. Ini kan sebuah konsep untuk membantu menyelesaikan sebahagian persoalan. Tentu kita ingin persoalan-persoalan lainnya diselesaikan oleh diri sendiri. Ya kan? Makanya kita ingin para pekerja kita, para buruh kita memiliki konsep diri, memiliki perencanaan diri bahwa ketika mereka bekerja, mereka harus menabung. Satu saat dengan tabungan tadi bisa menyicil rumah diantaranya. Pak, adanya kekhawatiran setelah disewa terus kemudian disewakan lagi ke yang lain itu bagaimana? Tidak ada, insya Allah tidak ada. Tapi kita akan kontrol terus. Ada sanksi mungkin ya Pak? Untuk Pasti ada sanksi. Dan satu orang tidak boleh menyewa lebih dari satu, harus satu. Oke? Tadi yang disinggung soal tidak sesuainya gambar dengan Ya kan kalau gambar tuh indah banget gitu kan. Ketika ada artistic impression yang dipresentasikan di depan kita indah banget. Ini penyakit bukan penyakit di sini, penyakit umum rata-rata. Ketika ada rencana sebuah pembangunan, biasanya ketika dalam gambar indah luar biasa, ketika bangunannya sesungguhnya tidak seindah warna aslinya. Pas sedikit yang lain Pak, target Jawa Barat 2018 Citarum airnya bisa diminum seperti apa Pak realisasinya? Ya saya tidak pernah mengatakan itu. Airnya bersih? Tidak pernah mengatakan, kalau bersih ya. Realisasinya seperti apa Pak? Kan sekarang sedang realisasi sekarang. Kira-kira berapa persen Pak? Apa? Mudah-mudahan sudah ada. Tadi saya katakan dulu waktu saya ke Raja Mandala masih bau 2 tahun yang sekarang sudah tidak bau lagi. Berarti sudah ada perubahan. Ya kan? Mari kita bersama-sama. Ini dicanangkan pemerintah, bukan pemerintah saja. Karena bagaimanapun kultur masyarakat juga harus berubah. Kultur industri harus berubah juga untuk membersihkan sungai ini. Bagaimana Pak dengan izin Sumedang Pak terkait pembuangan limbah cair di Rancaikek Itu di Sungai Cikijing? saya tidak tahu persis. Tanya kepada pihak terkait nanti supaya jelas penjelasannya. Saya kalau menjelaskan sesuatu yang tidak saya ketahui detail jangan disalah. Gimana, ada yang masih ditanyakan untuk tentang apartemen transit ini? Kalau sudah tidak ada berarti cukup. Oke. Ya udah Bapak, terima kasih ya Pak. melarang angkutan barang untuk melewat. Ya, angkutan selain pangan, selain energi itu dilarang dari mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 3. Pak, sanksinya? Hah? Ditangkap, sanksi dihentikan, nggak boleh jalan lagi. Ya urusan kepolisian atau kepolisian. Tapi yang jelas pemerintah memperlakukan sebagaimana hari raya ya, dalam cuti bersama tanggal 30 sampai tanggal 4 itu. Pokoknya nanti di tanggal 3 ya, tanggal 3 nanti tidak ada angkutan besar yang membawa barang-barang kecuali sembako dan energi. Ya, beres? Sudah bekerja. Car Free Night ya? Apa? Diharuskan Car Free Night. Ya pilihan-pilihan. Bagaimana caranya mengurangi kemacetan. Oke? Ya, terima kasih ya Pak ya.